فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah, dan insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yang baik, pertemuan yang bermanfaat bagi kita, sebagaimana hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan hari ini, hadis yang ke-12. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lagi-lagi lafaznya singkat namun maknanya begitu padat, atau sering kita sebut sebagai keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Ya, beliau itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bernama jawami'ul kalim, yang artinya beliau sedikit ucapnya namun maknanya, isinya begitu banyak, sangat mendalam, luas cakupannya. Bahkan hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya hadzal hadis aslun min usulil adab. Hadis ini menjadi pondasi dasar, kaidah utama dalam masalah adab. Dalam masalah adab. Bahkan ada yang memuji hadis ini dengan begitu tinggi, menyanjungnya begitu tinggi dengan mengatakan, seperti contohnya Ibnu Abdul Barr, kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian Al-Imam As-San'ani. Sebagian dari mereka mengatakan ini adalah, atau hadis ini merupakan sepertiga dari isi agama Islam. Jadi isi agama Islam sepertiganya ada di dalam kandungan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, para ulama maknai kesempurnaan Islamnya seseorang. Seringkali ketika kami membaca kitab-kitab tarajum, kitab-kitab biografi para ulama, para sahabat Nabi khususnya, seringkali disebut sahabat fulan aslama, masuk Islam tahun sekian, wa hasuna islamuhu, dan Islamnya baik. Islamnya baik maksudnya orang setelah memeluk agama Islam, keislaman seseorang itu bermacam-macam. Ya. Ada yang Islamnya baik,
sempurna, sehingga dia mencoba mengisi masa-masa Islamnya itu dengan hal-hal yang terpuji, adab-adab yang baik, ucapan yang dia ucap, perbuatan yang dia buat, pikiran yang dia pikir, berusaha selaras dengan apa yang diharapkan oleh agama Islam ini untuk kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kesempurnaan Islam seseorang dan baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Ketika seseorang mau dan mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Tarkuhu, dia meninggalkan, ma la ya'ni, apa-apa yang tidak penting baginya. Atau bisa kita istilahkan sederhananya, bukan urusan dia. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita adalah sesuatu adab yang baik dan terpuji. Karena kita semua menyadari kalau seseorang terlalu agresif misalnya, atau terlalu ikut campur, hal itu tidak membuat kita nyaman. Tidak membuat kita nyaman. Terutama pada ranah-ranah yang memang tidak ada sangkutannya sama dia. Tidak ada urusannya sama dia. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seseorang yang Islamnya bagus, di antara adab mulia yang bisa dia praktekkan adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat baginya. Dari mulai urusan hati, dia coba hatinya tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna, syubhat-syubhat yang meragukan, pikiran-pikirannya dia tidak terlalu larut dalam pikiran-pikiran yang benar-benar tidak berguna bagi dia, yang kalau ditambah dipikirkan malah tambah madarat, memberikan dampak yang tidak baik bagi dia, tambah pusing, tambah stres. Jadi hatinya dia coba bersihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini yang paling penting. Ya, urusan hati ini pernah kita sebut, ya, kita bahas, adalah salah satu anggota badan yang patut kita jaga, kita rawat, ya. Kita hindarkan hal-hal yang bisa merusak hati. Ya. Sebagaimana di hadis yang pernah kita sebutkan, bahwasanya kalau hati ini baik, idza salahat salahal jasadu kullu. Atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau si hati ini baik, insyaallah anggota badan yang lain baik. Jadi sebelum kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dari anggota badan kita yang lain, dari perbuatan, ucapan, mulai dulu tinggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hati kita. Kita jauhkan dari keyakinan-keyakinan yang merusak akidah kita, ya, syubhatnya, kemudian akidah-akidah yang buruk yang bisa membawa seseorang pada kekufuran, atau pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jorok, ya, yang tidak halal bagi dia. Hal-hal seperti ini patut kita jauhkan, dan ini menunjukkan keislaman seseorang, bagusnya dan sempurnanya, dimulai dari hatinya. Dan ini bisa kita jadikan pegangan saat kita ingin mendidik diri kita. Tarbiyatun nafs. Seseorang ingin mendidik dirinya menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih bagus. Kuncinya ini, dia mulai meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Karena semakin dia sibuk, tenggelam, terlalu berurusan dengan hal-hal yang tidak berguna, semakin
buruk pula perangai dia. Karena dia akan semakin terjerumus pada hal-hal yang tidak berguna, bahkan bisa berdosa. Dan seperti yang kita sampaikan, dimulai dari hati. Yang kedua adalah amalan lisan. Amalan lisan atau ucapan. Kita coba tinggalkan hal-hal yang tidak berguna yang kaitannya dengan ucapan. Karena lisan ini disebutkan oleh para ulama punya syahwat juga. Sebagaimana perut syahwatnya itu apa? Makan, minum, ya. Kemaluan syahwatnya, ya, sebagaimana yang kita tahu. Lisan juga punya syahwat. Syahwatnya apa? Ngomong. Orang itu suka ngomong, suka ngobrol, ya, suka berbicara. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena obrolan seseorang itu tidak luput dari 3 hal. Sesuatu yang bermanfaat, baik dalam agamanya maupun dalam duniawinya. Agamanya maupun dalam duniawinya. Intinya bermanfaat bagi dia. Yang pertama, bermanfaat dari agamanya. Seseorang ngobrol bahas agama, bertanya tentang agama, bertilawah Al-Quran. Ini baik bagi agama dia. Ucapan-ucapan lisan yang baik bagi dia. Yang kedua, baik bagi duniawinya. Baik bagi duniawinya. Ngobrol masalah bisnis, usaha, ya, urusan anak, urusan keluarga, sekolah, pendidikan, dan lain sebagainya. Urusan warga, masyarakat. Yang ketiga, kalau tidak ada manfaat akhirat, tidak ada manfaat duniawinya, yang ketiga ya hal yang tidak memiliki manfaat bagi agama maupun bagi duniawinya. Dan ini yang paling berbahaya. Ketika seseorang sudah terlalu banyak berucap hal-hal yang tidak berguna bagi agama maupun duniawinya, tidak menutup kemungkinan seseorang akan jatuh pada suatu dosa. Nabi SAW bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi, adman lahul jannah." Siapa yang mau menjaga dan menjamin keselamatan ma baina lihyaihi, antara 2 janggutnya, maksudnya janggut dan kumis, yaitu lisan, mulut, wa baina rijlaihi, dan antara 2 kakinya, maksudnya adalah kemaluan. Siapa yang berhasil menjaga keduanya, adman lahul jannah, aku akan jamin surga bagi dia. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apakah seseorang akan dihisab atau dibalas atas setiap ucapannya? Kan cuman omongan saja. Kayaknya sepele, ringan. Orang ngomong, orang berucap ribuan kata dalam satu hari. Ya. Kata Mu'adz, wahai Nabi, apakah seseorang akan dihisab atas ucapannya? Nabi SAW bersabda, "Thaqilat ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi SAW, bahkan yang paling sering menggelincirkan seseorang, menjatuhkan seseorang di neraka, jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, membuat seseorang diseret di atas wajahnya,
melainkan kebanyakan karena hasil dari lisan-lisan mereka. Hasil dari lisan-lisan mereka. Hasaidu alsinatihim. Dan ini menjadi sekali lagi teguran keras bagi kita. Betapa sering kita berkata, kita tidak menghiraukan kata tersebut, ucapan tersebut. Ternyata ucapan tersebut malah begitu berbahaya bagi agama kita. Ada ucapan yang bisa membawa seseorang pada kekufuran. Ada ucapan yang berisikan kemaksiatan. Ada ucapan yang berisikan kezaliman. Ada ucapan yang bisa membawa permusuhan dan macam-macam. Kata Nabi SAW, akan ada seorang hamba yang dia berucap satu kata, la yulqi biha balan, dia tidak peduli kata tersebut. Ternyata kata tersebut bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka sebawah atau sedalam 70 lapis, 70 tingkatan, 70 kerak, 70 kharifan, atau sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga sebaliknya, ada seseorang yang berucap satu kata, dia tidak peduli kata tersebut, ternyata kata tersebut bisa mengangkat derajat dia sampai 70 derajat, sampai terlalu tinggi derajatnya di surga. Maka setiap seorang memperhatikan ucapannya. Jangan sampai ucapan-ucapan yang dia katakan malah mendatangkan madarat bagi diri dia ataupun bagi orang lain. Yang paling berbahaya, ucapan-ucapan kufur. Seseorang misalnya bercanda dalam urusan agama. Ini hati-hati. Bercanda dalam urusan agama bisa dikategorikan merendahkan dan menghinakan agama. Dan menghinakan agama kategorinya kufur. Seseorang ya membuat candaan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang kita lihat di berita-berita misalnya. Membuat candaan materinya tentang agama. Bahaya. Ya. Kalau agama dibuat candaan bahaya. Tapi kalau kisah-kisah yang lucu ya, tidak masalah. Selama itu kisah yang tidak berisikan kezaliman, menjatuhkan harkat orang, martabat seseorang, atau bisa membawa permusuhan. Jadi yang paling parah, ucapan yang paling parah adalah ucapan kufur. Sampai-sampai seseorang sempat ditegur oleh Nabi SAW ketika dia hanya mengatakan, insya Allah wa syi'ta. Ketika seseorang mengatakan kalau Allah menghendaki dan engkau menghendaki, ditegur oleh Nabi SAW. Mungkin perkataannya ringan, namun ternyata dalam ucapan ini ada unsur akidah. Nabi SAW lalu tegur dia dan katakanlah insya Allah summa sya'a fulan atau summa syi'ta. Kalau Allah menghendaki, kemudian engkau menghendaki. Jangan kita katakan kalau Allah mau dan kamu mau. Ini termasuk keliru. Tetapi katakan kalau Allah berkehendak, Allah mau, kemudian kamu mau. Kenapa? Karena kehendak kita di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guru oleh Nabi SAW. Dan banyak ya ucapan-ucapan yang menurut kita ringan, namun ternyata dikhawatirkan bisa menyerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik. Ucapan selanjutnya adalah ucapan-ucapan kemaksiatan. Kata-kata kotor, kata-kata yang
kasar. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata-kata yang keji, berkata-kata yang kotor atau kata yang kasar. Maka kita meneladani beliau dalam ucapan kita. Kemudian di antara ucapan yang patut kita hindari adalah ucapan yang bisa menyeret dua belah pihak pada permusuhan. Dan ini yang sering terjadi. Seseorang dapat cerita, dapat kabar, dan dia punya syahwat untuk menceritakan kembali kepada orang lain. Padahal tidak semua cerita dan tidak semua yang dia dengar patut dia ceritakan ulang, patut dia sampaikan lagi. Seseorang perlu menyaring mana yang sekiranya perlu disampaikan, mana yang sekiranya tidak perlu disampaikan. Bahkan kalau seandainya cerita dia atau ucapan dia bisa membawa pertikaian, dia bisa menyembunyikan hal tersebut. Bahkan kalau ditanya, berbohongnya pun bisa baik, karena dia tahu madaratnya. Ya, kita tahu bahkan seseorang dianjurkan untuk memperdamaikan antara dua belah pihak. Bahkan diperbolehkan untuk berdusta. Bukan berdusta yang tercela, tidak. Tapi yang dianggap dusta dengan tujuan untuk memperdamaikan dua belah pihak. Mengatakan fulan baik sebenarnya mau memaafkan kamu, fulan baik sebenarnya mau memaafkan kamu, sehingga dua belah pihak saling memaafkan atau saling menerima, kemudian berbaikan, itu diperbolehkan. Maka sebaliknya, apabila kita mengucapkan sesuatu yang malah membuat pertikaian, kita hindari, kita sembunyikan. Jangan semuanya kita ceritakan. Jangan semuanya kita ceritakan. Dan ini dikategorikan sebagai fudulul kalam. Fudul artinya kelebihan, ya, kelebihan ngomong. Fudul ini dibahas oleh para ulama dalam beberapa hal. Di antaranya dalam makanan misalnya. Seseorang berlebihan dalam makanan. Aslinya tidak butuh, tapi dia beli. Padahal tidak mesti dia makan. Harusnya dia cukup 1 atau 2 lauk, dia beli 3 atau 4 lauk misalnya. Minuman dan seterusnya. Ini sering terjadi dalam momen-momen Ramadan misalnya. Berbuka puasa dengan berbagai macam lauk. Ini namanya fudul, berlebihan. Termasuk ada juga fudulul kalam, berlebihan dalam ucapan. Seseorang berucap sesuatu yang di luar kebutuhan dia, di luar kapasitas dia, di luar kepentingan dia. Dengan kasarnya kita katakan ikut campur urusan orang. Ya, ikut campur urusan orang. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Namun bukan semua urusan ikut campur dilarang. Ya. Karena kaidahnya apa dalam hadis ini? Ma la ya'ni, yang tidak bermanfaat atau tidak ada manfaatnya untuk kamu. Jangan lalu orang mengatakan, oh berarti amar ma'ruf nahi munkar tidak perlu. Karena itu namanya ikut campur urusan orang. Ketika seseorang melihat ada kemungkaran, ya, pada temannya atau pada orang lain yang dia lihat, kemudian dia bilang pada diri dia, saya tidak usah ngasih tahu lah, tidak usah nasihati, bukan urusan saya. Ini keliru. Karena kaidahnya ma la ya'ni, yang tidak bermanfaat bagi kamu atau tidak penting bagi kamu. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar adalah hal yang penting. Bahkan termasuk urusan kita. Ini adalah urusan seluruh kaum muslimin. Kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Di antaranya Nabi sebutkan wali ammatihim, kepada seluruh kaum muslimin. Jadi seseorang saling menasihati. Bahkan ini adalah kunci kesuksesan sebuah komunitas. Ketika seseorang saling peduli
pada hal-hal yang memang perlu dipedulikan. Hal-hal yang memang perlu dipedulikan. Di antaranya adalah kekeliruan seseorang. Kita tidak diam pada kekeliruan seseorang. Kalau memang kita tahu ilmunya, kita punya wewenang, kita mampu untuk mengingatkan, kita ingatkan. Amar ma'ruf namanya. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia mampu, dengan kekuasaannya, kalau memang dia punya wewenang. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu, tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, maka dia bisa dengan lisannya, dengan nasihatnya. Yang pertama, merubah kemungkaran dengan paksaan kalau kita punya wewenang. Contoh orang tua terhadap anak. Melihat anaknya keliru, orang tua berhak untuk memaksa anak. Dia punya power, punya wewenang, punya tanggung jawab, maka dia rubah kemungkaran dengan tangannya dia. Dipaksa anaknya meninggalkan sholat, dipaksa untuk berangkat ke masjid sholat. Melakukan hal-hal yang haram, dipaksa untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, dan seterusnya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya disampaikan nasihatnya. Mungkin kita tidak bisa memaksa seseorang, teman kita misalnya, karena kita bukan siapa-siapa dia, bukan orang tua dia, tapi dia teman kita. Kita sampaikan. Kalau misalnya kita tidak bisa memaksa dia untuk menjadi lebih baik, kita cukup sampaikan dengan lisan. Akhi, perbuatan antum ini keliru, yang benar ini, yang bagus ini, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai orang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar bukan urusan kita. Amar ma'ruf nahi munkar bukan urusan kita, itu namanya keliru. Di antara lain adalah peduli dengan kebutuhan kaum muslimin. Jangan sampai kita katakan ini bukan urusan kita, bahkan ini adalah urusan kita. Kita bersedekah, berbagi kepada tetangga yang membutuhkan. Kita membayar zakat, wakaf. Sebentar lagi ada syariat yang sangat agung, yaitu berkurban. Ini termasuk peduli terhadap urusan orang lain yang dianjurkan. Tetapi selain hal-hal yang seperti ini, kalau memang tidak ada urusannya, maka kita tidak perlu ikut campur. Termasuk orang memuaskan rasa ingin tahu, ini juga keliru. Kadang-kadang kita penasarannya terlalu tinggi, sampai-sampai hal-hal yang terlalu privasi atau pribadi kita korek-korek. Nah, ini tidak baik. Ya, kita gali lebih dalam lagi, padahal bukan urusan dia. Fulan bagaimana? Fulan bagaimana? Dan seterusnya. Padahal 100% tidak ada urusannya sama dia. Maka disinilah seseorang membuktikan keislamannya dia yang baik dan sempurna. Ketika dia mampu menahan diri dia untuk ingin tahu pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi dia. Bukan urusan dia. Ya, bukan urusan dia. Maka yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini meskipun singkat, sekali lagi maknanya begitu mendalam. Mengingat ya, ini adalah prinsip dalam sebuah adab. Seseorang kalau ingin Islamnya bagus, mulai dari hal ini. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan diri dia. Kita sebutkan beberapa ucapan para salafus saleh terkait dengan hal ini. Di antaranya Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ini adalah salah seorang khalifah yang disebutkan akan keadilannya, kesolehannya, ya, ahli ibadah, cerdas juga. Beliau berkata, "Man adda kalamahu min amalih
qalla kalamuhu fima la yanfa'u. Barang siapa dia yang menghitung ucapannya, maksudnya dia membatasi ucapannya tidak lebih banyak daripada perbuatannya, maka qalla kalamuhu, kalamnya fima la yanfa'u, yang tidak bermanfaat akan lebih sedikit. Karena dia mencoba membatasi. Maka seseorang coba dia timbang sehari ini, ya, ucapan dia dengan aksinya atau dengan perbuatan, dengan amalnya lebih banyak mana? Ya. Kalau dia batasi, insya Allah dia akan sedikit terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dia tidak terjerumus pada hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan menguntungkan diri dia sendiri. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Kata beliau, di antara tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, ya, yaitu ketika Allah jadikan seseorang kesibukannya pada hal-hal yang dia tidak bermanfaat. Jadi kalau ada seseorang yang sibuknya, urusannya, ya, seringnya dilihat kok pada hal-hal yang tidak bermanfaat, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini termasuk tanda Allah berpaling dari dia. Dari mulai, ya, kesehariannya, aktivitasnya, ya, atau mungkin permainannya, banyak bermain hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pernah dikatakan kepada Luqman Al-Hakim, ma balagha bika ma nara. Seorang berkata, wahai Luqman, apa yang membuatmu bisa sampai pada derajatmu saat ini? Kenapa engkau bisa menjadi hamba yang begitu soleh? Bagaimana keistimewaan kamu? Kata Luqman, beliau mengatakan, sidqul hadis, berucap yang benar atau yang jujur, wa adaul amanah, menunaikan amanah, wa tarku ma la ya'nini, aku meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagiku, hal-hal yang tidak ada urusannya bagiku, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga pernah berkata, salah seorang ulama, satu imam dari imam yang memiliki 4 mazhab, atau dari 4 imam mazhab, di antaranya Imam Syafi'i, nama lain beliau Muhammad ibn Idris rahimahullah, beliau mengatakan, salasatun tazidu fil aql, ada 3 hal yang bisa mencerdaskan, kata beliau, menambah asupan bagi akal kita. Kata beliau, yang pertama, mujalasatul ulama, sering duduk sama ulama, sama alim, mencoba mencari petuah mereka, mencari nasihat mereka, mendengarkan hikmah mereka, atau mungkin melihat adabnya mereka, ya. Karena selain mereka diambil ilmunya, diambil juga adabnya. Pernah diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kalau tidak salah disebutkan, hadir di majelis dia sampai kurang lebih 1.500 orang, Anda lupa, atau 5.000 orang. Dan yang mencatat ucapan dia hanya kisaran 200 atau 300 orang saja. Sisanya tidak ada yang nyatat. Sisanya hanya ingin melihat bagaimana adabnya beliau, ingin melihat hikmahnya beliau, ingin melihat akhlaknya beliau, ucapannya beliau.
Karena memang selain diambil ilmunya, duduk dengan para ulama bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Karena mereka adalah orang-orang yang saleh insya Allah. Dan kita ingin ketularan. Kita ingin ketularan keberkahan atau kesolehan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan meneladani mereka, mengambil hikmah dari mereka. Yang kedua kata Imam Syafi'i, mujalasatus sholihin. Selain para ulama, duduk-duduk bersama orang-orang saleh. Dan diantaranya adalah apa yang kita kerjakan pada hari ini. Kita harapkan duduk-duduknya kita sekarang adalah duduk bersama orang-orang yang saleh insya Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beriman dan kita berharap kita semua adalah orang-orang yang saleh. Salah satu hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, tarkul kalam fi ma la ya'ni. Meninggalkan ucapan yang tidak berguna. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, meninggalkan ucapan yang tidak berguna bisa mencerdaskan akal. Sebaliknya kita pahami orang yang banyak ngomong pada hal-hal yang tidak berguna berarti apa? Nambah, membuat akalnya itu turun kemampuannya, ya. Menunjukkan bahwa seseorang itu tidak terlalu cerdas karena dia banyak berkata pada hal-hal yang tidak berguna. Kemudian diantaranya yang terakhir, ada seorang ulama bernama Muhammad ibn Ajlan. Beliau berkata, innamal kalamu arba'ah. Seseorang hanya boleh mentoleransi ucapannya, dia hanya boleh berucap pada 4 hal. Yang pertama, antazkurallah. Kamu mengingat Allah, zikir. Jelas ini yang paling utama. Yang kedua, antaqra'al Qur'an, bertilawah Al-Qur'an. Ya. Meskipun Al-Qur'an juga sama juga sebut zikir, bahkan sebaik-baik, termasuk diantara zikir yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Namun mungkin yang dimaksud yang pertama adalah zikir selain membaca Al-Qur'an seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, bersolawat dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa tas'alu an ilmin fatukhbiru bihi. Kamu bertanya tentang suatu ilmu lalu kamu sampaikan orang lain. Yang keempat, au tatakallamu fima ya'nik min amri dunia. Yang bisa kamu toleransi yang terakhir adalah ngobrol urusan yang penting bagi kamu dalam urusan dunia. Yang bermanfaat meskipun hanya urusan dunia. Jadi kalau misalnya tidak ada manfaatnya, urusan agama tidak ada, dunia juga tidak ada, bahkan bisa mendatangkan malarat, maka lebih baik kita tinggalkan dan seseorang akan mendapatkan sesuatu keistimewaan, yaitu predikat Islamnya bagus. Islamnya bagus atau sempurna. Dan ini hadis ini selaras sebenarnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik, atau pilihan yang terakhir bagi dia hanya diam. Karena kalau dia tidak berkata yang baik atau tidak diam, dia akan berkata hal-hal yang tidak baik. Sehingga seseorang, dan ini yang paling berat ya, menahan lisan kita dari kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang buruk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang berkaitan tentang syarah hadis yang singkat ini, yaitu ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau penting baginya akan menunjukkan kesempurnaan dan keislaman seseorang. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan dan mengisi kekosongan, karena kebetulan kita akan bertemu dengan 1 bulan yang mulia ya,
berapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram, ya, bulan yang mulia. Bahkan di 10 hari pertamanya kita akan memasuki hari-hari termulia sepanjang tahun, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih afdol daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu selain malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Maka seseorang patut, ya, mengetahui apa keistimewaan dan keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari pertama ini. Lalu dia lihat apa yang bisa dia kerjakan dari amal soleh yang bisa dia kerjakan. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah minhu fi hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal solehnya ketika dikerjakan itu lebih dicintai, lebih afdol di sisi Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sama-sama para sahabat berkata, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Meskipun itu jihad yang kita kerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, tidak bisa menandingi amalan di 10 hari pertama ini. Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Meskipun itu jihad. Jadi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama ini lebih afdol daripada semua amal soleh yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Meskipun itu jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang jihadnya benar-benar membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak pulang membawa keduanya, atau tidak ada yang pulang dari 2 hal tersebut. Jiwanya wafat, gugur dalam medan perang, hartanya juga sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat hadis ini, ya, kita patut mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Lalu amal soleh apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, seseorang dianjurkan berpuasa. Berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun 10 hari ucapan atau istilah puasa 10 hari Dzulhijjah ini hanya istilah saja. Karena hakikatnya puasanya hanya 9 hari. Karena hari yang ke-10 adalah hari Idul Adha. Dan di hari Idul Adha seseorang diharamkan berpuasa. Maka berpuasa ini adalah amalan yang paling agung, ya, yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 9 hari pertama. Kalau kita mampu, kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling afdal. Ya. Kalau tidak mampu, kerjakan beberapa hari. Kita cari hari-hari yang biasa mungkin kita puasai, yaitu Senin Kamis, ya. Atau mungkin, ya, beberapa harinya yang kita mampu, yang kita sempat. Kalau tidak mampu, yang paling minimal seseorang mendapatkan fadilah puasa di 9 hari ini adalah di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa hari Arafah. Nabi SAW mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata al-madiyah was-sanata al-baqiyah." Atau kama qala. Puasa hari Arafah 1 hari saja, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Hari Arafah artinya tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan artinya hari ketika orang-orang wukuf di Arafah. Artinya bisa saja mungkin beda tanggal 9 di sini dengan tanggal 9, ya, di Arab Saudi. Karena sebagian ulama berkeyakin bahwasanya hilal setiap tempat bisa saja berbeda. Maka kita gunakan patokan sesuai dengan keyakinan kita. Kalau seandainya di Indonesia masih ada ulama yang, ya, mengatakan atau menyebutkan penentuan tanggal yang menggunakan ru'yatul hilal, atau sebagian kaum muslim menggunakan metode yang lain, maka ikuti penanggalan di tempat masing-masing.
Kemudian di antara sunnah yang kedua adalah bertakbir. Sunnah yang kedua adalah bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Seseorang ya atau mereka hendaknya menyaksikan manfaat-manfaat bagi diri mereka sendiri, ya, wa yadhkuru ismallah, lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas ya bentuk syukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniai mereka dari berbagai macam hewan-hewan ternak. Jadi seseorang berzikir dan kemudian dia bisa memilih dari zikir-zikir ini yang biasa dia ucapkan. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya. Ya. Dan di antara bentuk takbir atau zikir di hari-hari ini adalah seperti harinya kita bertakbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Disebutkan oleh para ulama, sunnahnya bertakbir khusus bulan Dzulhijjah ini bukan hanya saat lebaran saja, tetapi dimulai dari tanggal 1. Dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dan kita disunahkan bertakbir dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, tentu selain di tempat-tempat yang tidak baik atau di waktu-waktu yang tidak baik. Ya, kita di pekerjaan kita, di kantor kita, di kelas kita, di toko kita, di jalan kita, di kendaraan kita bertakbir. Di pasar bertakbir. Selama kita ingat, saat itu juga kita langsung bertakbir. Sempat kalau tidak salah ada 2 sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai mereka di awal-awal bulan Dzulhijjah sengaja datang ke pasar karena ngelihat orang-orang di pasar pada diem semua, mereka berdua teriak-teriak takbir. Yang bertakbir dengan suara keras di pasar. Bukan di hari lebaran, tapi di awal-awal Dzulhijjah. Ya, karena utamanya bertakbir di 10 hari pertama ini. Jadi seorang bisa bertakbir dengan suara lirih, bisa juga bertakbir dengan suara kertas, terutama laki-laki. Kalau perempuan tentu cukup dengan suara yang ya dia dengarkan dengan diri sendiri. Ya. Bertakbir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau misalnya keras dia malu misalnya atau enggan, ya bisa dia bertakbir dengan suara lirih, ya cukup untuk dia dengarkan diri sendiri. Lebih bagus lagi dengan suara keras agar orang lain, bukan tujuan riya, jelas kalau tujuan riya tidak baik, tapi kalau tujuannya agar orang lain ingat. Ya, karena banyak orang yang tidak ingat atau tidak sadar, dikira tidak ada amalan istimewa di 10 hari ini. Maka ketika kita bertakbir dengan keras, orang ingat, oh iya, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disunahkan banyak bertakbir. Ya. Kita lanjutkan sedikit insyaallah setelah azan. Tafadhal, azan dulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang keutamaan bertakbir tadi, ya. Maka ini diantara ucapan-ucapan yang baik bagi kita dan bukan termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Terutama ya bertakbir di bulan Dzulhijjah ini memiliki nilai menegakkan dan mempraktekkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mau mengharapkan sunnah Nabi ini dipraktekkan oleh siapa lagi? Ya, apakah orang-orang yang mereka sibuk, tidak pernah bermajelis, atau ya orang-orang yang selalu berada di jalanan dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Sunnah ini dipraktekkan oleh kita, insya Allah para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka kita tegakkan sunnah ini, karena banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah ini. Di antara faidah atau fadilah keutamaan ibadah yang lain di bulan Dzulhijjah ini, tentu ya, agar tidak luput ibadah umrah dan haji. Ya. Apalagi haji tidak dilakukan kecuali di bulan ini.
Maka jelas ibadah yang paling afdal adalah ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa mengunjungi rumahnya Baitullah yang mulia, ya, untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Kemudian di antara ibadah yang agung lagi yaitu ibadah udhiyah atau berkurban. Karena di antara makna ayat yang tadi kita baca, ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, kita diminta untuk berzikir bentuk rasa syukur kita atas berbagai macam ternak yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk syukurnya lagi adalah dengan berkurban, menyembelih satu atau berbagai macam dari hewan ternak tersebut, dari mulai kambing atau domba, sapi, kemudian unta, ya, sapi atau kerbau, kemudian unta. Kita pilih yang kita mampu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tumpahkan darahnya dalam bentuk beribadah. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu lalu sembelihlah. Para ulama menafsirkan bahwasanya salat di sini maksudnya adalah salat Idul Adha, kemudian setelah salat sembelihlah hewan kurban. Dalam surat Al-Kautsar, salah satu surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Maka kita sembelih kurban kita sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam agama agar ibadah kurbannya menjadi ibadah yang sah. Dari mulai usianya, kambing tidak kurang dari 1 tahun, ya. Kalau domba boleh minimal 6 bulan. Kemudian sapi tidak kurang dari 2 tahun. Kemudian unta tidak kurang dari 5 tahun. Ya. Kemudian bukan hewan yang kurus, yang tidak ada dagingnya, bukan hewan yang cacat kakinya, pincang, bukan yang buta atau matanya, cacat matanya, bukan juga yang sakit tapi yang sehat. Kemudian kita sembelih setelah Idul Adha, tepatnya di tanggal 10, bukan sebelum sholat Idul Adha. Dan waktunya panjang, bisa sampai hari terakhir Ayyamut Tasyrik, yaitu ayat atau tanggal yang ke-13. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Jangan sampai kita merasa bahwasanya ada sebagian orang berkeyakinan untuk saat ini lebih afdal kita bersedekah dengan bentuk yang lain atau dengan harta yang lain selain daging-daging hewan ternak ini. Maka ini keliru, ya. Khusus di bulan Dzulhijjah ini Allah jadikan ibadah yang istimewa adalah ibadah kurban, ya. Maka jelas ibadah kurban ini lebih afdal. Meskipun ada seseorang bisa bersedekah dengan seharga hewan kurban yang akan dia sembelih misalnya, ya, bersedekah nominalnya sama, jelas yang lebih afdal adalah menyembelih hewan kurban. Karena di situ ada nilai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menunjukkan kemuliaan beliau, ya, saat beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, lalu Allah balas ketaatan dan kesabaran anaknya ini dengan mensyariatkan ibadah kurban, ya. Dan ini menjadi sunnah bagi mereka. Maka kita praktekkan ibadah yang agung ini. Wallahu taala alam bishawab. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruhnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.